Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman. Pada video kali ini kita akan sedikit membahas tentang MDPL atau meter di atas permukaan laut, teman-teman. Jadi simak ya, kita bahas di hari ini tentang MDPL ini, karena ternyata teman-teman, setelah saya amati ya, terutama di kebun kami ya, ini ada beberapa jenis durian yang sebetulnya ada yang adaptif. Adaptif ini artinya bisa tumbuh subur dan berbuah, tetapi ada juga yang jenis durian yang hanya tumbuh subur saja tetapi tidak berbuah, teman-teman. Nah, setelah saya mencari referensi ya di beberapa media sosial, ternyata ya ini hasil riset saya aja, teman-teman ya. Ya, ternyata MDPL itu sangat berpengaruh terhadap tanaman durian tertentu untuk bisa berbuah dan tidak, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu jenis durian bawor, yang tentunya jenis durian ini tuh dia sangat adaptif. Di MDPL berapapun dia bisa berbuah. Tetapi nanti kita akan sepil juga, teman-teman, ada beberapa pohon durian jenis durian tertentu itu sangat sulit berbuah di MDPL tertentu. Nah, kita akan sepil, teman-teman, beberapa pohon. Nah, ini adalah salah satu jenis durian musangking yang di video yang lalu saya sudah buat videonya bagaimana durian musangking ini dia lagi mengeluarkan trubus. Nah, sekarang ini teman-teman, turbusnya sudah pecah seperti ini. Nah, ini daunnya ya bisa kelihatan panjang-panjang. Alhamdulillah, ini menandakan bahwa kondisi pohonnya lagi subur. Ini 2 minggu yang lalu ya, kita sudah buatkan videonya. Nah, ini bisa tumbuh subur, teman-teman, durian musangking jika kondisi airnya ini udah saya katakan ya terpenuhi dengan baik, airnya tercukupi. Nah, ini hasilnya. Daun yang kemarin menguning ini rontok. Nah, ini digantikan dengan daun-daun baru. Nah, ini hasilnya, teman-teman. Luar biasa, daun-daunnya sangat subur sekali. Ini adalah salah satu keunggulan dari jenis durian musangking. Jadi teman-teman, kira-kira di MDPL berapa sajakah jenis-jenis durian yang cocok ditanam? Terutama di lahan-lahan kita. Jangan sampai nanti kita sudah menanam, pohonnya besar-besar ya, tetapi tidak berbuah. Saya pernah lihat di salah satu channel YouTube, beliau memperlihatkan salah satu pohon durian musangking yang umurnya sudah di atas 5 tahun, ada yang 7 tahun ya, ada yang 8 tahun, tetapi belum pernah berbuah. Nah, mungkin itu salah satu MDPL atau datarannya terlalu rendah mungkin, teman-teman. Tapi ini ya bisa dilihat di kebun saya ini adalah MDPL-nya adalah MDPL rendah, teman-teman. Jadi di tempat kami ini adalah MDPL 200. Nah, untuk jenis durian musangking ini dia akan tumbuh subur, teman-teman. Ini tumbuh subur ya, dengan ditandai tentunya dengan daun-daun yang hijau pekat dan panjang-panjang normal. Nah, ini menandakan bahwa pohon durian ini subur dan adaptif.
Nah, apakah di MDPL rendah ini tanaman durian musangking ini bisa berbuah? Nah, ini masih saya cari-cari teman-teman. Saya lagi ngulik-ngulik. Jadi informasi-informasi tentang MDPL ini apakah sangat berpengaruh terhadap tanaman-tanaman atau jenis-jenis durian tertentu. Nah, kita akan klasifikasikan ya, klasifikasikan beberapa jenis durian yang tentunya durian-durian ini sangat adaptif, bisa tumbuh subur dan berbuah. Nah, untuk MDPL 20 sampai dengan 300, teman-teman, ini disebut juga sebagai MDPL rendah atau dataran rendah. Nah, dataran rendah ini sangat cocok sekali untuk ditanami jenis bawor. Nah, jenis bawor ini dia akan adaptif di dataran rendah, teman-teman. Di dataran 20 sampai 300. Nah, akan tetapi teman-teman, di dataran ini juga yang saya ini kan MDPL-nya 200. Saya tanam oci di sini. Nah, oci ini bisa berbunga dan berbuah, teman-teman. Jadi bisa ditambahkan di sini di MDPL 20 dan 300 ini bisa ditanami bawor dan oci. Ini hasil dari praktek ya, hasil dari praktek di kebun. Nah, ini adalah jenis musangking, teman-teman. Pohonnya sudah besar, umur 3 tahun, dahan-dahannya juga sudah besar. Ini kalau menurut saya perkirakan ini sudah bisa menopang bakal buah. Tetapi teman-teman, durian ini kita lakukan treatment, kita lakukan proses pembuahannya dengan pupuk yang sama dengan tanaman durian bawor dan oci. Tetapi hasilnya setelah kita tunggu sampai dengan 2 bulan, tetap tanaman durian musangking ini hanya tumbuh subur saja. Di tempat saya ini tidak ada tanda-tanda atau gejala-gejala ini mau berbuah, teman-teman. Ini malah tumbuh-tumbuh seperti ini. Apalagi dia sudah memasuki musim penghujan. Nah, fase pembuahan ini sudah lewat, teman-teman. Ini musangking, teman-teman. Ini lagi full trubus. Setelah ada air dia langsung subur seperti ini. Nah, ini juga teman-teman, ini salah satu jenis durian musangking. Alhamdulillah ini trubusnya lagi bagus. Lagi full trubus semua. Ya. Nah, itu ya. Nah, dan yang kedua, teman-teman, yang kedua ini di MDPL 400 sampai dengan 500. Nah, ini dikatakan MDPL yang ideal. Nah, ideal ini semua jenis durian masuk di sini. Semua jenis durian bisa tanam di MDPL ini. Di antara 400 sampai dengan 500 ini. Ini termasuk bawor, oci. Tetapi musangking ini tidak termasuk ke sini, teman-teman. Musangking belum masuk ke MDPL rendah dan ideal. Ini hanya bawor, montong, dan oci ataupun jenis durian lainnya bisa berbuah. Nah, ini bawor, teman-teman. Ini bawor di MDPL rendah dan MDPL ideal ini masuk. Ini terbukti bisa berbuah seperti ini. Nah,
Dan MDPL berikutnya adalah MDPL 600 sampai dengan 800 teman-teman. Ini dikatakan sebagai MDPL tinggi. Nah, di MDPL ini jenis durian musangking masuk ke dalam kelas MDPL ini teman-teman. Jadi pada intinya tanam durian musangking harus di dataran tinggi, di MDPL 600 sampai ke atas. Jadi paling rendah itu di MDPL 600 teman-teman. Itu versi pengamatan di kebun kami ya. Tetapi kalau misalkan teman-teman bisa mematahkan teori ini, misalkan dengan MDPL rendah, saya bisa buktikan misalkan Kang ini bisa berbuah. Nah, ini di depan kita teman-teman salah satu durian musangking yang dulu kita treatment pembuahan dengan pupuk dan cara yang sama ya. Akan tetapi ini malah meranggas teman-teman. Ini tidak berbuah dan meranggas. Ini umurnya sama 3 tahun. Sama dengan bawor dan oci. Ini kita tanam di MDPL 200 teman-teman. Nah, setelah saya amati hampir semua pohon durian musangking saya di kebun ini di MDPL 200 ini tidak ada satupun yang berbunga teman-teman. Ini kita lihat juga. Ini adalah musangking. Kemarin kita treatment juga teman-teman ini. Kita coba buahkan. Ini tidak ada gejala-gejala mengeluarkan bunga. Nah, ini malah alhamdulillah sih, tapi sekarang ini sehat. Lagi terubus ya. Tapi emang saya juga pernah ya baca di salah satu artikel teman-teman tentang durian musangking ini. Di Malaysia aja, di tempat asalnya, dia ini bisa performanya bagus, baik dari warna, rasa dan sebagainya, dan bisa berbuah itu hanya di MDPL tinggi teman-teman, di dataran tinggi. Nah, ini adalah oci teman-teman. Ini oci. Ini oci di dataran rendah dan ideal. Ini termasuk bisa berbunga. Sama persis seperti bawor. Nah, ini lagi terubus ya teman-teman. Ini lagi terubus. Ya, mudah-mudahan ini bisa ada yang nyantol ya. Ini pohonnya lagi subur teman-teman. Tapi lagi berbunga. Nih. Nah, ini oci teman-teman. Oci buahnya lebih bulat. Ini mudah-mudahan bisa nyantol. Ini baru 3. Ini ada pecah bunga. Oci teman-teman. Nah, oci ini di dataran rendah dan sedang dia bisa berbuah teman-teman. Jadi pada kesimpulannya, dataran rendah itu yang cocok untuk jenis bawor dan oci. Di dataran sedang atau ideal semua jenis tanaman durian masuk kecuali jenis musangking teman-teman. Nah, untuk MDPL di atas 600 up yang ideal itu adalah jenis durian musangking. Nah, itu teman-teman ya, saya hanya sedikit informasi saja ya, sedikit memberitahukan kepada teman-teman bahwa tidak semua jenis durian itu ternyata ya tidak bisa asal kita tanam. Ya wajar kalau di salah satu ya pekebun-pekebun di luaran sana ya ada beberapa juga jenis-jenis durian
yang tidak bisa berbuah. Ya mungkin itu MDPL-nya ada yang terlalu rendah dan tidak cocok untuk jenis durian tersebut. Jadi kesimpulannya teman-teman, tanamlah durian yang memang memiliki sifat adaptif dan tentunya ginjah. Untuk di dataran-dataran rendah seperti di kebun kami ya, di MDPL 200, ini sangat cocok sekali untuk jenis durian bawor dan oci. Ya, selebihnya musangking sejauh ini belum ada tanda-tanda akan berbuah teman-teman. Jadi masih proses. Jadi salam hijau, tetap semangat. Jadi jangan sampai teman-teman nanti menanam durian ya menyesal. Ya ini hanya sedikit berbagi saja ya pengalaman kami di kebun. Saya juga kalau tadinya tahu bahwa musangking ini harus ditanam di dataran tinggi, mungkin saya tidak akan menanam musangking teman-teman. Di samping perawatannya yang ekstra, saya kira tanam oci saja ini sudah cukup bagus dan terbukti. Salam hijau, tetap semangat untuk menanam durian premium.